ada beberapa kali ya Monaco itu bisa memanfaatkan ruang yang sangat besar ya. Arsenal seri 1-1 melawan Monaco di Emirates Cup. Akhirnya Arsenal menangin pertandingan ini dengan adu penalti ya. Tapi adu penalti ini mungkin gak begitu signifikan karena kalau Arsenal atau Monaco yang menang, adu penalti ini tetap akan diadakan. Jadi kita langsung aja ngomongin pertandingannya Arsenal ya. Kalau gue lihat Arsenal itu masih belum bisa menemukan ritmenya yang sejati ya di pertandingan kali ini ya. Arteta masih suka bereksperimentasi dengan berbagai macam pemain di berbagai macam posisi. Jurien Timber melawan Barcelona ada di back kanan. Sekarang melawan Monaco ada di back kiri. Di midfieldnya juga ada Declan Rice dan Thomas Partey ya. Jadi masih ada berbagai macam permutasi ya yang dilakukan oleh Mikel Arteta. Jadi Arsenal itu masih belum bisa menemukan ritmenya, dan ini mungkin sesuatu yang mungkin bisa mengkhawatirkan fans Arsenal ya, karena Arteta dengan banyaknya eksperimentasi ini mungkin masih belum memberikan kesempatan ya untuk pemain first team-nya mereka itu untuk bermain bersama. Karena ini udah mulai mendekat dengan Premier League ya. Mungkin kita bisa melihat first team-nya itu di Community Shield, tapi yang agak sedikit mengkhawatirkan, mungkin dalam beberapa match terakhir ini, Arteta itu juga sudah harus menggunakan first team-nya ya. Ada kabar yang kurang baik untuk Arsenal, Gabriel Jesus mengalami cedera lutut ya, dan mungkin akan keluar dalam waktu beberapa minggu. Dan ini merupakan sebuah pukulan yang lumayan berat ya, karena ini lagi menjelang Community Shield. Dalam 2 minggu ini Arsenal juga akan melawan Nottingham Forest di laga perdana di Premier League. Jadi ini adalah pukulan yang lumayan berat. Dan yang menggantikan Gabriel Jesus melawan Monaco itu adalah Nketiah. Menurut gue performanya Nketiah ini lumayan bagus ya. Dia itu juga melakukan tugas yang sama ya, memainkan peran yang sama dengan Gabriel Jesus. Dia suka masuk dan beroperasi di ruang antara lini pertahanan dan juga lini tengahnya Monaco. Dan ketika dia sudah menerima bola tersebut, dia juga ada skill menggocek-goceknya, skill mendribble yang lumayan mirip dengan Gabriel Jesus. Dan dia pun juga yang mencetak gol ya, yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kita bisa memberikan skor nilai yang bagus untuk performanya Eddie Nketiah. Dia merupakan backup Jesus yang lumayan memadai. Tapi ya menjadi tanda tanya ya sekarang ini, apakah dia yang akan bermain terus ya ketika Jesus absen? Soalnya Leandro Trossard juga sangat bagus ya di posisi false nine ini ya. Dia sudah mencetak 2 gol melawan Barcelona dan sangat klinis. Dan kalau gue lihat ya dari segi mendribble dan melakukan pergerakan-pergerakan ke sayap, Leandro Trossard masih lebih jeli daripada Nketiah. Soalnya yang diinginkan Arteta itu nggak cuma sekedar mencetak gol, tapi dalam memberikan pergerakan-pergerakan ke ruang kosong, supaya pergerakan Martinelli dan Bukayo Saka juga lebih fluid ya, supaya mereka bisa masuk ke area sentral. Nah, dari segi pergerakan-pergerakan ini, mungkin Trossard ini yang akan lebih difavoritkan oleh Arteta daripada Nketiah. Ini merupakan sesuatu yang sungguh disayangkan ya, karena keputusannya Nketiah itu untuk terus bertahan di Arsenal, yaitu dia sudah cukup puas dengan posisinya sebagai pemain backupnya Gabriel Jesus. Tapi dengan adanya Leandro Trossard, ini mengartikan dia itu akan menjadi pemain backup ketiga. Gue lihat Eddie Nketiah, kalau dia diberikan kesempatan terus, dia itu pastinya akan bisa mencetak beberapa gol untuk Arsenal. Dia adalah pemain yang sangat klinis ya. Dia merupakan poacher di dalam kotak penalti lawan. Jadi dengan adanya Trossard, kesempatan waktu bermain pun juga akan mengurangi ya potensinya dia itu sebagai striker Arsenal. Setelah pertandingan melawan Barcelona, gue sudah menyatakan kalau Thomas Partey itu sudah menjadi pemain Arsenal yang lebih sering terlupakan ya. Dia diisukan mau pindah ke Juventus dan mau pindah ke Arab Saudi, dan juga bersamaan dengan
waktunya Declan Rice datang ke Arsenal. Jadi dia itu semakin terlupakan begitu ya. Tapi di pertandingan melawan Barcelona, dia sudah membuktikan sekali lagi kalau dia itu masih menjadi pemain penting Arsenal yang bisa menjadi jangkar ya lini tengahnya Arsenal. Dan pastinya Declan Rice itu yang akan menjadi pemain inti ya, salah satu pemain inti di lini tengahnya Arsenal. Yang menjadi pertanyaan itu mungkin apakah itu adalah Partey atau Kai Havertz yang menemani Odegaard dan Declan Rice. Dan kalau gue bilang dari segi stabilitas, top duo Thomas Partey dan Declan Rice ini sangat solid ya di lini tengah. Mereka berdua ini memiliki umpan-umpan panjang yang bagus, dan mereka dalam segi defensif pastinya lebih kokoh daripada Kai Havertz. Dan sekarang Kai Havertz pun juga agak sedikit ngeblank ya, masih agak sedikit bingung dengan perannya dia di lini tengahnya Arsenal. Dan mungkin sekarang Arteta juga sudah mulai ragu ya, apakah Havertz ini bisa bersinar di Premier League ya, setelah membeli dia dengan harga 65 juta. Tapi ya itu, kalau gue bilang, Arteta itu ingin midfieldnya itu sangat solid. Dan kalau itu yang dia diinginkan, ya pastinya Thomas Partey dan Declan Rice yang harus bermain di lini tengah. Dan di pertandingan melawan Monaco ini, kita sudah mulai melihat ya Declan Rice yang sejati ya. Dia sudah mulai menemukan ritmenya di Arsenal. Melawan Monaco, dia bermain di posisi nomor 8, posisi lamanya Granit Xhaka. Dan dia sudah menunjukkan ya pergerakan-pergerakan ke lini depan ya. Dia itu sudah sering kali terlihat berkombinasi dengan Gabriel Martinelli dan Jurrien Timber di sayap kiri. Kelihatannya sayap kirinya Arsenal ini lebih hidup ya daripada sayap kanannya Arsenal. Dan Declan Rice beberapa kali juga sudah memberikan overlap ya, sudah memberikan support untuk Gabriel Martinelli di area half space kirinya Monaco. Dan ketika dia menerima bola, dia juga sudah beberapa kali memberikan crossing ke area kotak penalti yang lumayan berbahaya. Jadi sudah bisa kelihatan peran apa yang diinginkan Arteta ya untuk Declan Rice. Dia akan memainkan peran yang sama dengan Granit Xhaka musim lalu. Kalau nggak salah, Granit Xhaka itu mencetak 7-8 gol kalau nggak salah ya musim lalu. Dan di West Ham, Declan Rice juga sudah mencetak 4 gol sebagai pemain box to box. Dan dengan kualitas pemain Arsenal di sekitarnya ya, gue yakin kalau dia terus memainkan peran ini, dia bisa menambahkan perolehan golnya bersama Arsenal lebih dari 4 gol di West Ham. Dalam pramusim kali ini, Zinchenko belum terlihat sama sekali ya di posisi back kiri Arsenal. Jadi dalam segi ritme dan juga dalam menambahkan stamina, pastinya Zinchenko itu masih ketinggalan daripada Jurrien Timber ya, yang sudah mengisi posisi di sayap kanan dan di posisi sayap kiri. Kalau gue bilang untuk memulai musim kali ini melawan Nottingham Forest, gue yakin Timber yang akan memainkan peran back kiri. Di peran back kiri ini dia juga pastinya akan memainkan peran yang sama ya, inverted fullback. Peran yang sama dimainkan oleh Alexander Zinchenko musim lalu. Tapi melawan Monaco gue lihat dia masih belum menemukan ritmenya yang sangat fluid ya di lini tengahnya Arsenal. Dia beberapa kali masih kehilangan bola-bola. Dan di posisi ini pastinya membutuhkan sedikit kemampuan ya untuk mengatur tempo permainan begitu. Dan Zinchenko itu memiliki kemampuan playmaking yang lumayan bagus di posisi ini. Dia tahu timing yang tepat, kapan harus memberikan umpan-umpan ke depan, dan umpan-umpannya juga lumayan akurat. Nah, di segi ini mungkin Jurrien Timber agak sedikit ketinggalan ya, mungkin masih belum menemukan ritme sejatinya. Tapi ini bukan masalah kemampuan dan potensi. Kalau gue bilang dia itu juga memiliki kualitasnya sama dengan Zinchenko. Yang menjadi pertanyaan itu adalah waktunya. Waktunya dia untuk bisa beradaptasi penuh di skuad Arsenal tersebut. Kalau gue bilang ya, masalahnya Arsenal itu sama sekali bukan dalam daya dobrak serangan ya. Serangannya Arsenal itu tetap salah satu yang terbaik di Premier League musim depan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah lini pertahanannya Arsenal ya. Walaupun William Saliba sudah balik ke lini pertahanan,
ada beberapa kali ya Monaco itu bisa memanfaatkan ruang yang sangat besar ya yang di belakang lini pertahanan Arsenal ini. Kelihatan ya kaki-kaki Arsenal itu agak sedikit berat ya, masih belum fit 100% begitu. Itu bisa kelihatan dari gol pertamanya Monaco yang dicetak oleh Youssouf Fofana. Ada satu pemain sayap kanannya Monaco yang memberikan crossing. Nah, Gabriel Martinelli gagal untuk melakukan pressing, untuk melakukan penjagaan yang ketat ya terhadap pemain sayap ini. Dan ini agak sedikit aneh ya, karena kalau kita lihat musim lalu Gabriel Martinelli itu sangat agresif dalam melakukan pressing. Tapi mungkin ada yang sedikit mengkhawatirkan dari Martinelli ini, dia gagal melakukan pressing yang sama dan akhirnya crossing bisa diluncurkan ke area kotak penalti dan Fofana bisa mencetak gol pertamanya. Jadi ini sesuatu yang harus diwaspadai oleh Arsenal ya, karena banyak sekali pembelian Arsenal tuh mungkin lebih fokus ke memperbaiki serangan begitu ya. Dan dengan adanya William Saliba mungkin agak sedikit ada keteledoran ya. Oh, William Saliba sudah balik nih, jadi pertahanan kita harusnya ya semakin bagus. Tapi Arsenal ya dengan sifatnya yang sangat agresif ya dalam melakukan penyerangan ya, mereka pastinya akan memberikan ruang-ruang yang lumayan besar ya di lini pertahanan. Jadi ini harus diwaspadai. Kalau mereka serangannya bagus tapi lini pertahanannya menurun, ini juga sama aja bohong. Dan gue mau ngomongin sedikit tentang kemungkinan pembeliannya David Raya ya oleh Arsenal ya. Dengan harga mungkin bisa mencapai 30-40 juta hanya untuk menjadi kiper backupnya Ramsdale. Masih belum tahu apakah Raya ini akan menjadi backupnya Ramsdale atau bisa menjadi nomor 1 ya. Kemampuan ball play-nya Raya pun juga mungkin bisa dibilang lebih bagus daripada Ramsdale. Mungkin di sini Arteta merasa ya, apalagi di musim lalu, Ramsdale itu melakukan kesalahan yang sangat krusial ya, melawan Southampton ya, yang akhirnya menjadi skor 3-3 ya saat itu. Jadi mungkin Arteta melihat kemampuan mengolah bolanya Ramsdale ini masih kurang ya, masih kurang dipoles dan butuh dorongan dari kompetisinya David Raya begitu. Itu mungkin jalan pikirnya Arteta. Dan ini merupakan pernyataan yang sangat besar ya dari Arteta kalau dia itu ingin kompetisi di semua posisi. Hal yang bagus tapi juga hal yang mungkin agak sedikit aneh. Karena kalau gue lihat yang butuh kompetisi itu nggak cuma di posisi kiper aja, tapi di posisi striker, ya, untuk melapisi Gabriel Jesus, begitu. Kalau gue lihat Trossard pun juga sudah lumayan bagus ya di posisi striker ini, tapi dia itu masih bersifat false nine. Kalau Arsenal masih ingin mencetak gol, ya, mereka masih butuh striker pencetak gol murni, begitu. Jadi yang menjadi pertanyaan, kalau Arsenal bisa mengeluarkan 30-40 juta untuk posisi kiper pelapis, kenapa Arteta itu nggak menggunakannya di posisi striker juga? Coba kasih komen di bawah apakah kalian setuju kalau Arteta itu punya duit untuk melapisi kiper. Nah, apakah kalian setuju kalau Arteta itu seharusnya menggunakan di posisi kiper? Jadi untuk mengakhiri video kali ini, gue cuma mau bilang kalau Arteta itu masih sedikit bereksperimentasi ya, mungkin agak sedikit telat ya dalam menemukan first team utamanya, karena dalam beberapa hari mereka akan menghadapi Manchester City di Community Shield dan 5-6 hari kemudian akan memulai laga perdana di Premier League. Jadi sekarang ini Arteta juga sudah harus memulai ya menentukan siapa yang akan masuk ke first team-nya Arsenal. Dan gue yakin di Community Shield melawan Man City mereka akan menggunakan tim utamanya. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Coba kasih komen di bawah pendapat kalian tentang performa Arsenal melawan Monaco. Apakah kalian merasa Nketiah yang baru mencetak 1 gol itu lebih pantas daripada Trossard untuk melapisi Gabriel Jesus? Dan juga kasih komen tentang performanya Declan Rice ya di posisi Granit Xhaka musim lalu. Dan yang terakhir, jangan lupa klik like
dan langsung subscribe ke channel ini. Dan juga buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini, terima kasih atas dukungan Anda. Sampai di sini aja video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.